kenapa kok tidak balik modal, kenapa kok jamur tiram itu merugikan. Menurut sampean tuh apa yang perlu dilakukan oleh pemula aja? Mungkin ya pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Soragen, jadi pada kesempatan kali ini saya silaturahmi ke salah satu mentor saya. Jadi beliau ini adalah salah satu mentor yang mengajari manajemen kumbung. Jadi saya itu insya Allah ada 3 tahunan sih baru saya terjun di dalam dunia jamur tiram. Saya itu belajar ilmu manajemennya kumbung itu sama beliau ini namanya Mas David. Mungkin para sahabat-sahabat jamur yang ada di Jember sudah tidak asing lagi yang nama usahanya itu atau nama CV-nya itu Barokah Jamur Gen. Lah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat jamur tentang gimana sih caranya agar pemula itu tidak mengeluh tentang adanya kerugian kalau usaha jamur tiram, tentang tidak balik modal atau berbagai macam alasan lah tentang di jamur tiram lah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah beliau itu bersedia untuk membagikan ilmunya kepada sahabat-sahabat jamur tentang bab manajemen kumbung ya, bab manajemen kumbung kan. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Jadi saya perkenalkan lebih dahulu, beliau ini namanya Mas David. Jadi ini guru saya kan, guru manajemen saya. Jadi saya harus takdim lah sama beliau. Karena harus takdim ya. Saya biasa manggil Caca sama beliau ini kan, karena ya kalau manggil Pak terlalu mudah sih, karena masih memiliki anak 2 ya Cak. Jadi gini Cak, yang saya tanyakan itu kenapa sih pemula itu kok keluhannya tuh hampir sama ketika saya wawancara Cak. Kenapa kok tidak balik modal, kenapa kok jamur tiram itu merugikan. Menurut sampean tuh apa yang perlu dilakukan oleh pemula aja? Mungkin ya pertama sebetulnya manajemen itu ada banyak. Kalau manajemen kumbung itu kan ngatur tentang kumbung. Kalau yang ditanyakan tadi itu kan masalah manajemen produksi. Nah, jadi intinya manajemen kumbung dan manajemen produksi itu hampir sama, cuma beda terapannya. Kalau kenapa petani itu rugi, itu paling enggak harus dilihat dulu. Yang pertama kualitas backlognya. Maksudnya kualitas backlog seperti apa tuh Jak? Mungkin bisa dijelaskan Jak? Yang pertama kualitas backlognya macam-macam. Ada yang bahannya dari serbuk sengon, ada yang dari serbuk maoni. Nah, dan harga backlognya juga beda ini. Kalau harga serbuk sengon kisaran antara 2.500. Kalau sengon aja? Sengon. Kalau maoni itu sekitar 3.000. Otomatis biaya operasional petani kan juga beda nanti. Paling tidak beda 500 per log. Nah, otomatis kenapa kok bisa dibedakan? Karena sengon ini umurnya lebih pendek. Berapa bulan biasanya sengon itu? Kalau sengon itu 3 bulan biasanya buah. 3 bulan. Tapi kalau maoni itu minim 4 bulan masih bisa tumbuh. Otomatis kalau 4 bulan bisa tumbuh, otomatis total panennya itu lebih banyak. Terus yang kedua komposisi. Komposisi ini kan juga susah petani mengetahuinya karena produsen itu pasti menyembunyikan aja. Karena ini rahasia produksi. Itu kan susah. Benar. Paling enggak harus dicoba dulu. Terus yang ketiga itu hubungannya dengan petani. Bagaimana membuat kumbung itu selembab mungkin.
Artinya selembab seperti apa tuh, Jak? Ya intinya budidaya jamur itu kan punya standar. Minim suhunya itu di bawah 28. 25 27 itu ya, Jak? Nah, ya, di bawah 28. Kalau tinggi kalau suhunya sudah 28 berarti kan harus dilakukan penyiraman di sini. Untuk melembabkan kumbung itu tadi, backlognya biar lembab. Terus yang keempat, harus bisa mengetahui backlog ini diserang hama atau enggak. Nah itu tugasnya setelah dapat informasi dari petani, produsen backlog ini harus tanggap, harus melihat backlognya petani ini kena hama apa enggak. Karena rata-rata petani itu enggak tahu kalau kena hama. Rata-rata sudah, itu pengalaman saya seperti itu. Dari 4 item ini paling enggak harus terpenuhi untuk apa ya, untuk menjawab petani ini untung atau rugi. Jadi yang pertama yaitu tadi backlognya, kualitas backlog, bahannya backlog, terus kelembapan bumbung, terus hama. Karena hama ini menentukan juga keuntungan petani. Lah, gini Cak. Jadi ini yang sering dialami para sahabat-sahabat jamur ini Cak, tentang manajemen hama Cak. Lah, hama ini kadang banyak disepelekan Cak, padahal kerugiannya sangat fatal sekali. Bahkan saya barusan ngobrol sama beliau tuh kan, hama ini dapat menyebabkan gulung tikar atau dapat menyebabkan panen total jamur Anda itu sendiri. Lah, solusinya ini gimana Cak? Apa kita harus didampingi sebagai produsen backlog atau seperti apa jalannya Cak? Ya kalau pengalaman saya memang petani tetap didampingi meskipun nggak setiap hari, tapi komunikasi itu kan bisa dilakukan dengan cara apa aja. Ya kalau sekarang komunikasi kan tidak susah, ada WA, ada telepon, ada datang langsung, itu kan bagian dari komunikasi. Cuman intinya produsen itu harus standby untuk ada keluhan-keluhan dari petani itu harus tanggap. Jadi kalau untuk yang awam Cak, kalau untuk yang awam itu kan, kalau saya lihat tuh gambarannya kalau di jamur tiram tuh sangat apa ya, usaha yang sangat menjanjikan. Yang pertama cuman ya perawatannya cuman disiram aja. Mungkin gambarannya para sahabat-sahabat jamur tuh seperti gitulah Cak, cuman disiram kemudian dipanen, dijual. Siapa sih yang nggak mau di dunia jamur tiram itu, soalnya tidak ribet. Padahal kalau kita terjun secara langsung, ya saya sering sih nyampaikan seperti ini, susahnya tuh minta ampun gen. Lah, ini gimana Cak cara meluruskan apa ya, meluruskan pemahaman seperti ini nih, gimana Cak? Di jamur tiram ini seperti apa sih Cak? Gambarannya para teman-teman ini Cak. Ini biasanya nih banyak yang pemula nih Cak. Ya, kalau pemula intinya harus dengan hati. Melakukan semuanya itu dengan hati. Tidak dengan terpaksa. Jadi aktivitas setiap hari itu kan rutin lah, paling enggak panen dulu, baru siram, bersihkan backlognya atau lingkungannya, punggungnya itu dibersihkan biar apa ya, kebersihan bumbung itu kan juga berpengaruh pada ya kesehatan backlog itu sendiri. Makanya ya semuanya bukan masalah gampang atau gak gampang, tapi kalau kita itu bisa disiplin di bumbung, insya Allah hasilnya juga bagus. Nah, cuman permasalahannya kenapa tadi itu petani bisa rugi, dan rata-rata petani itu ditanya ruginya berapa juga nggak bisa jawab. Lah, itu kebanyakan Cak yang saya sering ketemui di lapangan tuh seperti itu Cak. Nah, itu kenapa tak penyebabnya itu? Ditanya itu rugi dan rugi. Kok tidak ada hasilnya? Itu kenapa Cak penyebabnya Cak? Lah, nah, jawabannya satu ada di manajemen keuangan Cak. Manajemen keuangan. Jadi setiap petani harus disiplin di manajemen keuangan, di pembukuan. Jadi pada saat kita terapkan manajemen keuangan itu tadi dengan pembukuan, setiap hari panen itu dicatat, setidaknya sampai satu regulasi lah paling enggak untuk mengetahui backlog itu bagus atau enggak. Karena backlog bagus atau enggak itu menurut saya bukan bentuknya yang bagus, jalannya misalnya yang bagus gitu ya, tapi total akhirnya yang banyak itulah yang bagus. Meskipun backlognya perot-perot misalnya,
Tapi total akhir panennya itu yang banyak, itu yang bagus menurut saya. Makanya diperlukan manajemen pembukuan ini tadi. Dengan dicatat setiap hari total panennya berapa dan diketahui harga jamurnya berapa. Nanti tahap pertama 1 bulan setengah itu biasanya sudah break even point, sudah BP saja. Sudah kembali modal. Lah, kencangkan ini gen BEP. Jadi kalau 1 bulan setengah itu sudah kembali modal, itu asumsi pertama backlog sudah bagus. Kalau 1 bulan setengah backlog sudah memperoleh modal sudah kembali atau break even point, berarti backlog ini sudah bisa dibilang bagus. Terus yang kedua, total akhirnya berapa? Lah setiap backlog udah sama saja. Kalau setiap backlog mungkin sama, cuma kan perbedaan produsen itu yang membuat hasil total akhirnya juga berbeda. Makanya untuk mengetahui backlog itu bagus atau enggak, ya kita harus evaluasi dulu, dicatat sampai mulai pertama panen sampai akhir, sampai selesai, tidak tunggu lagi. Itu nanti di total. Nah, total yang paling banyak, yaitulah backlog yang paling bagus, bukan bentuknya yang paling bagus. Jadi kuncinya satu, di pencatatan. Nah, ini Cak, yang belum banyak orang yang tidak paham nih Cak, cara manajemen kumbung, artinya gimana caranya agar agar backlog itu tetap stabil Cak, tumbuhnya jamur tiram lah. Maksudnya itu gini Cak, jadi ketika kadang kan orang itu mau ngisi kumbung lagi masih nunggu sesudah jamurnya habis lah, ketika jamurnya habis tuh baru beli backlog lah. Mungkin sampean bisa kasih gambaran kepada sahabat-sahabat jamur Cak. Untuk manajemen kumbung, kalau ke petani saya itu biasanya saya terapkan begini, total kumbung dibagi 4. Misalkan kapasitas 1000 aja. Kapasitas 1000 itu layaknya diisi hanya 250 setiap bulan aja. Setiap 1 bulan setengah setelah kembali modal. Logikanya kenapa? Manajemen kumbung ini bisa menerapkan hanya 1 modal yang dipakai. Misalnya dengan kapasitas kumbung 1000, kita ngisi hanya 250, 1 bulan setengah nanti kembali modal, baru diberikan backlog yang baru. Backlog yang pertama ini, regulasi pertama ini sudah tinggal untung, kita sudah punya regulasi yang kedua dari modal yang sudah kembali di periode pertama. Periode kedua juga gitu, ditahan dulu sampai 1 bulan setengah untuk membeli backlog yang ketiga. Dengan datangnya backlog yang ketiga, regulasi pertama sudah tinggal untung, masih tumbuh, regulasi kedua juga tinggal untung, kita sudah punya regulasi yang ketiga dengan modal 1 yang diputar. Jadi kenapa harus dibagi 4? Kumbung itu harus dibagi 4 karena kapasitas kumbung ini menentukan kita tidak perlu nambah kumbung lagi untuk regulasi. Pada saat regulasi keempat regulasi keempat ini sudah datang, regulasi pertama ini sudah dibuang berarti ya? Sudah hampir membuang. Pada saat regulasi keempat ini sudah panen butter, biasanya yang pertama ini sudah buang. Untuk akhirnya diisi ke regulasi yang ke-5. Itu manajemen kumbung menurut saya gitu. Jadi untuk pemula ini berarti setidaknya jangan langsung beli backlog banyak gitu berarti Gija. Berarti harus tahu, yang pertama harus tahu kapasitas kumbungnya, terus yang kedua harus tahu kumbung yang harus diisi tiap bulannya. Berarti gitu kesimpulannya ya. Jadi intinya gini Mas, petani baru itu kan biasanya mainnya di ego, pengennya panennya banyak. Lah betul itu. Nah, setelah panen banyak bingung jual. Kalau bingung jual otomatis akhirnya jamurnya nggak jadi uang. Akhirnya sama dengan gulung tikar. Makanya di situ diusahakan produsen itu kan membantu untuk petani biar panennya itu bisa jadi uang dan terus regulasi ya. Jadi kalau itu perannya produsen lah untuk membantu petani pemula tentang pemasaran. Pada saat pemasaran itu lancar, otomatis regulasi ini dari petani juga lancar gitu. Karena petani merasa untung dan dibantu.
Berarti untuk pemula ini Cak, berarti yang pertama itu yang harus dipahami menurut penjelasannya ya sampean sendiri Cak. Berarti yang pertama itu harus mengetahui kualitas backlog terlebih dahulu ya Cak. Terus yang kedua harus ya setidaknya harus didampingi lah para petani itu Cak. Soalnya kan masih awam. Terus yang ketiga itu ya harus memahami manajemen kumbung. Gitu maksudnya Cak. Terus tentang hitung-hitungan hasil jamur itu kan saya menggunakan 40% dari berat backlog. Itu adalah jamur yang keluar. Oh, jadi jamur tuh diukur dari berat backlog itu sendiri aja? Backlog sendiri. Yang pertama berat backlog itu juga menentukan tumbuhnya jamur. Jadi kalau berat backlognya 1 kilo, kemungkinan nanti keluar jamurnya sekitar 4 ton. Oh. Nah, semakin berat backlog itu otomatis semakin banyak jamur yang keluar. Makanya kalau saya menggunakan mahoni itu keluar jamurnya juga beda akhirnya. Kalau sengon rata-rata berat backlog itu 1 kilo, 1,1 lah paling. Paling betul ya, kalau sengonnya. Jadi logikanya jamur yang keluar sekitar 4 ton. Dengan asumsi 4 ton ini kan dengan harga umpamanya 10.000 aja, berarti kan satu backlog menghasilkan 4.000 rupiah. Dengan harga backlog 2.500, berarti ada keuntungan bersih di situ sekitar 1.500 per backlognya. Nah, sekitar 1.500 per backlognya. Asumsinya intinya keuntungan bersihnya petani itu hanya 1.500. Dan menurut saya itu terlalu nipis kalau 1.500. Si pada waktu bagi 4 kan gitu ya? Bagi 4. Jadi 1 bulannya hanya berapa? Seperti 400-an. Ya, kurang lebih 450-an itu sudah ya. 400-an. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya petani merasa keuntungannya nipis dan tidak regulasi lagi. Dan beli backlog lagi aja. Beli backlog lagi. Jadi intinya produsen juga harus meningkatkan kualitasnya, kalau tidak untuk komposisinya sama berat backlognya itu tadi. Kalau bisa setidaknya berat backlog 1,5 lah paling enggak. Jadi yang bisa jamur yang keluar sekitar 6 ton paling enggak, petani itu mendapat keuntungan bersih lebih besar. Dengan keuntungan lebih besar otomatis regulasi petani. Tapi kuncinya untuk mengetahui keuntungan ya tadi manajemen keuangan tadi itu. Berarti perlu tuh ya Cak, manajemen keuangan wajib. Jadi itu cuman si malakama sebetulnya buat produsen. Kalau pas hasil catatannya bagus, ya petani tidak mungkin lari. Tapi kalau hasil catatannya itu pas kurang bagus, kemungkinan petani akan lari karena dia akan pindah produsen. Nah itu tugasnya produsen sebetulnya. Untuk apa ya, meningkatkan kualitas produknya. Jadi Kak, semoga mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa memberikan manfaat untuk bagi sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada. Ingat, jadi seorang pembudidaya jamur tiram itu harus paham tentang manajemen kumbung. Jadi di manajemen kumbung, seorang pemula itu harus paham manajemen kumbung, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Itu yang harus Anda pahami, gen. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada. Dan apabila Anda menyukai video ini, silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Oke, matur suwun, sukses.